Yes, ya saya tahu mungkin topik ini sudah basi ya. Itu ramainya udah kemarin-kemarin dan saya baru muncul sekarang ngomongin ChatGPT. So what gitu loh. Asalkan bisa bikin cuan, kenapa enggak? Ya kan? Jadi kabar mengenai kecanggihan ChatGPT ini ya, itu kan emang sempat mengguncang dunia belakangan ini, teman. Dan mulai banyak yang berspekulasi bahwa ChatGPT akan menggantikan pekerjaan ini, pekerjaan itu, akan menggantikan programmer, dan yang lainnya. Tapi sebenarnya ada nggak sih efeknya terhadap programmer? Terhadap kamu, terhadap saya? Ada nggak? Dan terserah teman-teman setuju atau tidak, suka atau tidak. Di sini saya akan berikan pendapat saya ya dari sudut pandang saya sendiri. Apa sih dampak dari ChatGPT kepada programmer? Dan kenapa saya bilang bahwa ChatGPT itu berbahaya? Tapi sebelumnya, ada iklan dulu yang melewat. Video kali ini disponsori oleh Zero to Programmer, sebuah e-book tentang perjalanan merubah hidup dengan programming karya saya sendiri. Kamu tidak penasaran bagaimana proses saya menjadi programmer? Kamu belum tahu kan kalau saya pernah DO dari universitas? Proses saya sampai ditawari bekerja di Australia tidak mudah loh. Pengen tahu cerita selengkapnya? Tenang, saya sudah menuliskannya menjadi sebuah e-book menceritakan perjalanan saya dari yang tidak tahu apa-apa sampai menjadi desainer grafis amatiran, belajar coding otodidak, menjadi freelancer, full-time programmer, sampai ditawari bekerja di luar negeri. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan pesan. Dan untuk semua subscriber Upcoding, saya berikan diskon khusus apabila kamu memesan dengan link yang ada di deskripsi video ini. Zero to Programmer, perjalanan merubah hidup dengan programming. Sebelum bahas apa efeknya buat programmer ya, mari kita pahami dulu apa itu ChatGPT dan apa kemampuan yang dimilikinya. Jadi ini pemahaman umum ya, bukan tentang bagaimana ChatGPT dibuat dan hal teknis lainnya. Jadi apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah sebuah chatbot yang dibuat oleh perusahaan peneliti kecerdasan buatan asal Amerika bernama OpenAI. Saking canggihnya, si chatbot ini itu bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya hanya bisa dijawab oleh manusia. Dia tuh seperti tahu konteks. Dia tuh seperti tahu maksudnya kita. Ya, dia tuh bisa menjawab banyak hal ya, pengetahuan umum tentang matematika, bisa mengarang, bisa merangkum dari sebuah teks, bahkan gilanya itu bisa menulis kode komputer. Nah, jadi meskipun ya, pengetahuan yang dia miliki adalah sebatas pengetahuan yang sudah ditanamkan oleh pembuatnya. Tetapi, ketika dia tuh bisa menjawab pertanyaan yang saya sendiri itu belum tentu tahu jawabannya, itu membuat saya merinding, teman. Nah, misalnya ya, di sini saya mencoba bertanya ke dia, itu gimana sih caranya menggunakan async await di JavaScript? Nah, dan seperti terlihat, dia tuh menjawab dengan cukup detail, bahkan disertai dengan contoh kodenya. Gila kan? Gila kan? Nah, sekarang kita udah ada bayangan kan bahwa ChatGPT itu apa dan dia tuh bisa apa. Nah, sekarang pertanyaan pamungkas, apa dampaknya ChatGPT ini buat programmer? Jadi, melihat dia tuh menjawab pertanyaan saya dengan cukup baik, ya, bahkan disertai kode. Buat saya yang kerjaannya tuh memang coding sehari-hari, yang mencari nafkah dengan kode dan programming ya, itu langsung terbersit di benak saya bahwa ChatGPT ini itu bisa memberi dampak khusus kepada teman-teman kita yang baru belajar programming, kalau tidak digunakan dengan benar. Di sini saya tidak anti ya dengan teknologi revolusioner seperti ini. Karena memang tugasnya kita sebagai pengembang, sebagai programmer, untuk menciptakan alat, tools, yang bisa mempermudah kehidupan kita sehari. Yang bisa membuat peradaban manusia lebih maju. Dan saya melihat bahwa ChatGPT ini sangat berpotensi untuk itu. Tetapi, seperti di saat ditemukannya mesin uap ya untuk menggantikan kuda sebagai alat transportasi, atau seperti saat ditemukannya ponsel pintar untuk menggantikan telepon kabel sebagai alat komunikasi, maka saya melihat bahwa ChatGPT ini itu seperti pisau bermata dua. Kalau salah menggunakannya, maka kita sendiri akan terluka. Dan seperti yang kita tahu bahwa berpuluh-puluh tahun ya, programmer itu menggunakan insting pencarinya untuk mencari cara terbaik memecahkan masalah. Menggunakan kreativitasnya untuk menghadirkan solusi yang inovatif. Memanfaatkan semua resource yang ada, ya seperti buku, blog, video, dokumentasi, ya, untuk belajar hal baru. Jadi kan skill programmer itu tumbuh, ya berkembang karena proses tersebut, proses panjang itu. Teknologi itu berkembang sangat besar ya karena melalui pengembangan, penelitian, dan proses yang tidak mudah dan lama. Proses yang memaksa kita, manusia, itu memutar otak. Yang memaksa kita untuk mengeluarkan segala potensi yang kita miliki sebagai manusia. Dan sekarang ada sebuah solusi, ChatGPT ini, yang bisa menghadirkan semua informasi dengan sangat cepat di depan mata. Instan, mudah sekali, dalam sekejap. Apakah itu tidak memantik sebuah alarm di benaknya kita? Itulah hal yang saya rasakan, teman-teman. Buat saya yang sudah berkecimpung di dunia programming ini selama belasan tahun, ya, merasakan susah senangnya itu saya belajar, ya, bekerja, maka melihat terobosan seperti ini pastinya membuat saya bangga sekaligus kagum. Karena ini menunjukkan kemampuan kita sebagai manusia at its best, ya, yang terbaik.
Dan sekarang kalau ada yang bertanya, apakah saya nggak khawatir bahwa pekerjaan saya akan tergantikan oleh AI atau tertandingi oleh AI? Saya pribadi ya, saya nggak khawatir bahwa pekerjaan itu akan nanti tergantikan oleh AI atau tersaingi oleh AI. Kenapa? Karena menurut saya programming ini adalah life skill, adalah hobi, lifestyle, bukan satu-satunya faktor yang membuat saya hidup. Melainkan hanya salah satu skill yang bisa saya gunakan untuk mencari penghidupan. Cuman masalahnya, bagaimana dengan adik-adik kita yang baru belajar programming? Bagaimana dengan teman-teman kita yang suka mencari jalan pintas ketika mengalami kesulitan dalam coding? Itulah kenapa saya bilang bahwa ChatGPT ini bisa berbahaya. Karena saya khawatir bahwa tools-tools ini seperti ChatGPT ini itu akan membuat mereka tuh tambah malas. Membuat mereka tuh malas berusaha. Membuat fighting skillnya mereka tuh terkikis. Menjadi tidak mau berusaha lebih keras. Selalu bergantung pada jalan pintas seperti ini. Ya, bergantung pada hal yang instan yang ujung-ujungnya membuat mereka hanya paham permukaannya saja. Itu yang saya takutkan. Hal yang sama itu sudah terjadi dan sedang terjadi hari ini, teman. Dengan banyaknya anak-anak ataupun orang dewasa tuh yang kecanduan main game misalkan. Lupa waktu, lupa tempat, bahkan sampai lupa tanggung jawabnya. Memang kasusnya mereka ini beda, tetapi ini adalah contoh nyata apabila teknologi itu tidak dimanfaatkan sesuai porsinya. Sebuah contoh bahwa pisau tumpul pun bisa melukai pemiliknya. Ya kan? Gitu. Nah sekarang apakah saya terlalu paranoid? Apakah saya terlalu overthink? Ya mungkin saja ya. Jadi harapan saya semoga teman-teman itu bijak ya untuk menyikapi keberadaan teknologi seperti ini. Don't take it for granted. Don't trust them 100%. Don't rely your life on them. Jangan terlalu tergantung sama mereka. Jangan percaya mereka 100%. Apalagi menggantungkan hidupmu kepada mereka. Karena apa? Karena si pembuatnya sendiri sudah menjelaskan bahwa kreasi mereka ini tidak sempurna. Belum sempurna, tidak mengetahui semuanya, bahkan bisa memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Jadi buat kalian para smart people ya, jadi mari kita manfaatkan teknologi seperti ini sesuai porsinya saja. Sebagai pembantu, bukan kita tergantung 100% kepada mereka. Kenapa? Karena begitu kita tergantung kepada mereka, kitalah yang menjadi produknya mereka. Kitalah yang sebenarnya budaknya mereka. Itulah pendapat saya mengenai si ChatGPT ini. Kenapa saya bilang ChatGPT itu berbahaya? Artinya nggak berbahaya secara umum, tetapi dia juga bisa berbahaya kalau disalahgunakan, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan yang bernilai $1 juta adalah, apakah si ChatGPT ini akan menggantikan pekerjaan kita? Ya, kalau saya bilang sih ada kemungkinan, tetapi itu bukan berarti kita sekarang diam aja, saya nggak belajar lagi. Justru dengan adanya teknologi ini, seharusnya membuat kita lebih semangat lagi. Ya. Ini adalah bukti bahwa profesinya kita bisa membawa teknologi itu sejauh ini, teman-teman. Jadi mungkin saja ya suatu saat akan tergantikan, tetapi itu masih jauh kalau menurut saya sendiri ya. Dan sekarang kan yang buat ChatGPT ini siapa? Kan masih manusia juga, kan programmer juga, ya kan data scientist juga gitu. Kalau menurut saya sih mereka tuh belum bisa untuk menggantikan kita secara sepenuhnya, tetapi mungkin hal-hal lain yang membosankan mereka tuh bisa replace gitu loh. Tapi silahkan ya teman-teman setuju silahkan, kalau enggak juga apa-apa. Ya jadi 100% opini pribadi. Daripada penasaran, kenapa nggak kita tanya aja langsung ke ChatGPT apakah dia akan menggantikan kita sebagai programmer? Jadi kita tanya aja, apakah kamu akan menggantikan programmer, ya kan? Terus dijawab, saya adalah sebuah model bahasa yang dibuat untuk membantu orang dengan pertanyaan dan tugas mereka. Tetapi saya tidak dapat menggantikan programmer. Nah, jadi itu adalah klaim yang dia buat, itu adalah jawaban yang dia buat. Jadi bisa benar, bisa salah juga, tergantung teman-teman gimana untuk menanggapi hal tersebut. Apakah teman-teman juga punya pandangan terhadap ChatGPT ini? Ya, kalau misalkan ada komentar gimana silahkan ya di bawah. Karena saya juga penasaran ya, itu gimana sih pendapat dari teman-teman semua itu tentang ChatGPT dan semua keahlian yang dimilikinya. Apakah bermanfaat, tidak bermanfaat, atau berbahaya seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk kali ini ya. Soalnya kemarin itu memang kebetulan ada beberapa orang yang bertanya ya, itu meminta pandangan saya terhadap ChatGPT ini. Dan video ini adalah jawaban terbaik yang mungkin bisa saya berikan teman-teman. Jadi yang suka atau mungkin setuju dengan pendapat saya silahkan like ya. Dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jadi kita akan ketemu lagi di video berikutnya.